Keuskupan di seluruh Indonesia telah membuat tata perayaan Ekaristi yang disesuaikan dengan pedoman liturgi yang dipakai di seluruh dunia. Ada beberapa perubahan tata gerak yang perlu diketahui oleh umat mengenai tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Tata gerak baru ini akan kita jalankan mulai bulan Juli, jadi 2 minggu lagi kita akan menerapkannya. Maka mulai minggu ini dan minggu depan akan diadakan sosialisasi mengenai perubahan tersebut. Perubahan yang perlu diketahui oleh umat adalah sebagai berikut. Mengenai intensi misa, biasanya intensi misa dibacakan sebelum doa pembukaan, tapi pada tata perayaan Ekaristi yang baru, intensi misa akan dibacakan sebelum Romo membuat tanda salib di awal perayaan Ekaristi, jadi dibacakan di depan. Saat mendoakan saya mengaku dan Tuhan kasihanilah, umat biasanya berlutut pada saat saya mengaku dan Tuhan kasihanilah kami, umat biasanya berlutut. Maka tata perayaan Ekaristi yang baru akan berubah umat berdiri, tidak lagi berlutut. Jadi umat berdiri mulai awal misa sampai sebelum mendengarkan bacaan kitab suci. Saat hendak dibacakan Injil, Romo biasanya mengatakan inilah Injil suci menurut siapa? Markus, Lukas, Yohanes. Dan saat itu biasanya umat menjawab dimuliakanlah Tuhan sambil membuat tanda salib di dahi, mulut, dan dada. Pada tata perayaan Ekaristi yang baru, umat hanya mengatakan dimuliakanlah Tuhan. Tidak perlu membuat tanda salib di dahi, mulut, dan dada. Karena gerakan ini hanya dilakukan sebenarnya oleh Romo. Jadi setelah Romo membaca, pada saat membaca lalu mengatakan, mendoakan itu dahi, mulut, dan dada membuat tanda salib. Tapi sebenarnya umat tidak perlu membuat. Mungkin karena kebiasaan waktu dulu lalu berjalan seperti sekarang ini. Maka pada tata perayaan Ekaristi yang baru akan dimulai gerakan-gerakan yang benar. Selesai membaca Injil, Romo atau diakon biasanya mengatakan, demikianlah Injil Tuhan. Pada tata perayaan yang baru, Romo mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Bukan demikianlah Injil Tuhan, itu ada bedanya. Karena semua bacaan pertama dan kedua juga mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Di bacaan Injil juga dikatakan, demikianlah sabda Tuhan. Kalau selama ini, demikianlah Injil Tuhan, umat menjawab, terpujilah Kristus. Maka pada 2 minggu lagi, ketika Romo selesai membaca Injil, jangan salah sangka ketika Romo mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Oh, Romonya tuh ngelamun, salah itu ya. Itu kan bacaan pertama dan kedua, bukan. Itu sebenarnya pada tata perayaan Ekaristi yang baru memang demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Pada saat doa syukur agung, ada tambahan kata kamu semua. Pada saat Romo mengatakan terimalah dan makanlah atau terimalah dan minumlah. Nah, pada saat tata perayaan Ekaristi yang baru nanti kita akan ada kata tambahan terimalah kamu semua dan makanlah ya. Terimalah kamu semua dan minumlah ya. Ini ada kata tambahan kamu semua. Memang dulu dihilangkan karena dalam Indonesia ini agak tidak sopan ya. Kalau bahasa Jawa tuh tomponen kue kabeh ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia menjadi sedikit agak kasar ya. Terimalah kamu semua ya. Tapi memang demikian sebenarnya bahasa Latinnya juga et eo omnes itu ya. Itu artinya kamu semua. Setelah doa Bapa kami, biasanya umat berlutut untuk berdoa anak domba Allah. Pada tata perayaan Ekaristi yang baru, umat terus berdiri sampai sebelum menerima komuni. Jadi nanti setelah Bapa kami, biasanya umat berlutut untuk berdoa anak domba Allah. Tapi nanti tata perayaan Ekaristi yang baru, umat tetap berdiri ketika mendoakan anak domba Allah. Setelah Romo menyambut komuni, maka umat duduk atau berlutut berdoa. Untuk memperlancar dan membiasakan umat dengan tata perayaan yang baru, mulai bulan Juli akan ada petugas yang akan mengarahkan umat untuk mengikuti perubahan tata perayaan ini.
Jadi umat tidak perlu khawatir kalau wah saya tadi yang dibacakan Romo itu nanti bagaimana ya perubahan-perubahannya. Nanti akan dibimbing oleh petugas ya, umat dipersilahkan berdiri, umat duduk atau umat berlutut. Ya, kita akan membiasakan itu dulu. Dan kalau ada yang salah-salah misalnya, inilah Injil Yesus Kristus, umat dimuliakanlah Tuhan masih membuat gini, ya tidak apa-apa ya, karena kita harus membiasakan yang baru. Jangan khawatir Bapak Ibu, romonya akan lebih banyak salah ya, karena perubahannya lebih banyak di romo daripada umatnya. Hampir sebagian besar itu banyak perubahan. Jadi saya sendiri juga harus berlatih untuk menyanyi, yang sebenarnya saya juga tidak bisa baca not ya, harus berusaha susah payah. Tapi ini demi perayaan-perayaan yang seharusnya. Jadi ini adalah kebersamaan di tata perayaan Ekaristi yang digunakan di seluruh dunia. Maka nanti kita akan memulainya pada 2 minggu lagi, bulan Juli, awal Juli kita akan memulai tata perayaan Ekaristi yang baru. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa kondisi tentang penyebaran virus corona ini akhir-akhir ini juga semakin meningkat. Maka saya sekedar mengingatkan umat saja untuk tetap waspada dengan penyebaran virus ini, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan di gereja kita. Kita bersyukur hampir setahun ini kita masih bisa merayakan Ekaristi di gereja, dan kita bersyukur semua umat mematuhi protokol kesehatan itu, sehingga sampai hari ini gereja kita tidak ditutup. Semoga terus begini ya, jadi makin hari makin tetap membaik. Tapi kondisi kita akhir-akhir ini memang virus ini makin menyebar lagi. Maka mohon kesediaan Bapak Ibu untuk satu, ketika mengikuti perayaan Ekaristi, jangan lupa mengikuti apa yang ditetapkan oleh petugas, mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti perayaan Ekaristi. Kemudian tetap menggunakan masker selama di dalam gereja dan digunakan dengan benar, artinya menutupi hidung dan mulut. Bukan hanya menutupi mulut karena kita susah nafas ya, tapi hidungnya dibiarkan. Itu bisa menularkan atau tertular dengan virus yang kita tidak tahu ada di mana. Demikian juga ketika pulang setelah mengikuti perayaan Ekaristi, mohon kesediaannya untuk keluar lewat pintu terdekat dan tidak perlu berdesak-desakan atau berebut, karena kita setelah merayakan Ekaristi juga harus keluar dari gereja ini tetap menjaga jarak atau social distancing kita tetap kita usahakan supaya kita saling melindungi di antara kita sendiri dan tetap bisa sehat untuk merayakan Ekaristi di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.